Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdurrahman SPD MSI selaku dosen mata kuliah Ekonomika Publik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Anissa Basir dengan NIM 19961420022, kelas B, nomor urut 23, Prodi Ekonomi Pembangunan. Landasan ekonomi publik yaitu masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro seperti distribusi produksi dan alokasi konsumsi, dan masalah makro seperti pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, dan pertumbuhan. Sistem perekonomian berkaitan dengan siapa pemerintah atau bukan, atau bagaimana keputusan ekonomi diambil melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian semakin konvergen atau cenderung mendekat satu terhadap yang lain, yakni secara umum, swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Faktor kegagalan pemerintah dalam menjalankan peran-perannya, pemerintah tidak selalu berhasil secara sistematis, malah sering terjadi kegagalan pemerintah. Dalam istilah Krueger tahun 1990, telah terjadi kegagalan pemerintah secara kolosal. Merujuk pada Krueger tahun 1990, di mana kegagalan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu omission failures dan commission failures, di mana commission failures misalnya pada BUMN yang ongkosnya mahal dan tidak efisien, ketidakefisien dan pemborosan dalam program-program investasi pemerintah, kontrol pemerintah yang terlalu jauh dan mahal biayanya, di mana aktivitas sektor swasta maupun defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh defisit BUMN dalam mendorong inflasi yang tinggi dengan konsekuensi lanjutannya adalah terhadap alokasi sumber daya, perilaku tabungan maupun alokasi investasi swasta. Sedangkan failures of omission misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang menyebabkan naiknya biaya aktivitas sektor swasta maupun sektor publik, di mana pemeliharaan fixed nominal exchange rate berhadapan dengan laju inflasi yang begitu cepat yang disokongkan dengan exchange control dan lisensi impor. Kegagalan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada. Pengertian dan ciri barang publik serta contohnya. Barang publik atau public goods adalah barang yang tidak mengurangi ketersediaan mereka kepada orang lain saat menggunakannya, dan kita juga tidak dapat mencegah orang lain menggunakan dan mengambil manfaat darinya. Adapun contoh barang publik adalah lampu jalan, pertahanan negara, udara bersih, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan peradilan. Pemerintah biasanya menyediakan barang publik. Adapun dua ciri utama barang publik adalah tidak ada saingan atau non-rivalrous dan tidak dapat dikecualikan atau non-excludable, di mana tidak ada saingan saat Anda menggunakan barang publik. Itu tidak dapat membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Meskipun kita berbeda selera, kita mendapatkan manfaat yang sama. Adapun contohnya yaitu lampu jalan. Kita dan orang lain sama-sama mendapatkan manfaat dari jalan raya saat berkendaraan di jalan raya. Mungkin sedikit berbeda untuk jalan raya dan jalan tol. Ketika jalan penuh itu mengurangi manfaat yang tersedia bagi orang lain. Sedangkan untuk jalan tol kita harus membayar untuk menggunakannya. Namun, ketika kita menggunakan jalan tol, kita tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakannya juga. Tidak dapat dikecualikan ketika pemerintah telah membuat barang publik tersedia. Mereka tersedia untuk semua orang. Kita tidak dapat mencegah orang lain menggunakan dan memanfaatkan barang-barang ini.
Teori pengeluaran pemerintah dalam aspek makro. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar juga pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Menurut Boediono tahun 1999, yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makroekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment, di mana transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya. Berdasarkan fungsi APBN ditinjau dari aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen. Di Indonesia, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peranan penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Istilah kebijakan fiskal dimunculkan untuk membedakannya dengan istilah kebijakan moneter. Keduanya merupakan dua kebijakan negara yang berjalan secara paralel atau simultan, karena masing-masing memiliki domain atau wilayah pengaturan yang berbeda. Kebijakan moneter memiliki ranah pengaturan terkait dengan sistem keuangan yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro suatu negara. Variabel-variabel ekonomi yang menjadi perhatian kebijakan ini umumnya adalah jumlah uang beredar, nilai tukar mata uang domestik, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, lalu lintas devisa, serta pengawasan industri perbankan. Sementara di luar variabel-variabel tersebut umumnya menjadi domain kebijakan fiskal jika kebijakan fiskal berporos pada anggaran negara yang dikelola oleh pemerintah, maka kebijakan moneter sangat bertumpu pada devisa negara dan dana masyarakat yang berada dalam sistem keuangan. Pengampu kebijakan moneter dalam praktiknya dijalankan oleh bank sentral. Menurut pendapat saya mengenai pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum disertai data empiris APBN tahun 2021, yaitu dilaksanakan secara responsif dan fleksibel sebagai instrumen utama dalam mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional sampai saat ini. Secara umum, pelaksanaan APBN pada semester 1 sampai tahun 2021 sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi. APBN menjadi luar biasa penting mendorong ekonomi dan ini salah satunya ditunjuk dengan belanja pemerintah yang menjadi motor penggerak di semester 1 ini, kata Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI Republik Indonesia. Pemerintah melalui APBN tahun 2021 telah bekerja keras dengan peningkatan realisasi belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Penanganan COVID-19, terutama akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas akan menentukan laju pemulihan ekonomi yang membutuhkan mobilisasi dana dan sumber daya manusia pusat daerah yang sangat besar. Dukungan pemerintah daerah melalui e-market, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana insentif daerah, dan dana desa sangat penting dalam penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.